And if it's meant forever, I'll make you stay. Don't let this feeling fade away. You found your way to my heart. Knew you were heading there right from the start. Sangria under the stars, lost in an ocean of love. Tell me that you're okay, even though you wrote me. Hate to see you lonely, I'm on my way. Tell me that you're okay, blame it on a Monday. Take me back to Sunday, when I'm with you. Together we'll be okay. We will be okay. Tell me that you're okay, even though you wrote me. Hate to see you lonely, I'm on my way. 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 Wish we could only go back. My crappy guitar trying to play Fleetwood Mac. You and your toes in the sand. We had the world in our hands. Tell me that you're okay, even though you wrote me. Hate to see you lonely, I'm on my way. Tell me that you're okay, blame it on a Monday. Take me back to Sunday, when I'm with you. Together we'll be okay. We will be okay. Tell me that you're okay, even though you wrote me. Hate to see you lonely, I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Together we'll be okay. We will be okay. Together we'll be Halo teman-teman Ardens 2021, perkenalkan nama Akang Radi Wiradika dan di sini Akang sedang berada di salah satu peternakan yang ada di Jatinangor. Mau tahu informasi selanjutnya? Yuk ikut Akang. Ya, halo Kang. Kumaha damang. Alhamdulillah Bang. Sok duduk. Siap. Santai aja ya. Oke. Gimana Kang? Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya perkenalkan nih, nama aku Radi Wiradika. Nah, kalau Akang? Nama saya Haji Aditya Saleh. Saya dulu kuliah angkatan 2006. Lulusnya cukup lama ya, 2012 saya lulus. Sekarang saya gabung di yang kita dudukin ini sekarang CV Band Buana Sejahtera. Ya, Ya. Buana Sejahtera. Ya, bergerak di bidang ternak sapi, tapi lebihnya penggemukan sapi potong ya. Pengemukan. Gitu. Sebetulnya BBS sendiri direkturnya ada namanya Kang Beben, Cecep Beben Mukarom. Ya. Cuman beliau berhalangan hadir, jadi digantikan, diwakilkan mungkin ya sama saya. Kebetulan kita satu tim, saya sendiri di BBS marketing gitu ya, bisa dibilang gitu. Ya, oke. Gitu. Terus kalau berbicara BBS sendiri, BBS terbentuknya itu kurang lebih 2012 lah ya. 2012 ya. Udah ada, cuman baru berdua gitu dulu, Kang Beben sama ada temennya. Nah, tapi saya sendiri sama Kang Beben udah kenalnya dari zaman kuliah. Oh, jadi udah lama kenal gitu ya, Tuh, baru tahun 2012. Saya dari 2008 lah ya ketemu Kang Beben, kita udah bisnis. Bisnis. Dari zaman kuliah kita udah bisnis, dulu kita di domba.
Oh, domba dulu. Domba dulu kita bergerak sambil kuliah, Oh. sampai lulus, sampai berpisah dulu sama Kang Beben. 2012 saya lulus, Kang Beben bareng lulusnya kebetulan. Dia kerja, saya juga kerja, tapi beda bidang ya. Masih peternakan, saya dulu di Unggas. Kang Beben dulu masih di Sapi sebagai importir. Nah, ketemu lagi kita 2014, ya terbentuklah si BBS sekarang gitu, yang lebih fokus gitu ya. Iya. Lebih fokus. Ya ada satu tim gitu ya BBS. Betul. Kita kurang lebih ada 10 orang lah ya. 10 orang itu masih anak Unpad alias peternakan semua gitu, Papet Unpad Keren semua. banget. 10 orang yang jadi kayak perintis gitu ya Kang ya? Ya, komplit lah maksudnya angkatan mah ya. Maksudnya dari yang paling tua yang jelas Kang Beben, terus ke saya, ke bawah lagi sampai yang paling baru Kang Bondan sama Zul itu 2014 mereka. Oh ya Kang Bondan. Seangkatan sama Kang Juan kalau nggak salah. Iya. Ya. Gitu. Oke Kang, kalau menurut kalau Radi ingin tanya gitu ya, apa sih arti peternakan gitu bagi Akang gitu, Bangga? Peternakan mungkin bagi saya sendiri ya karena sudah bukan terjerumus ya, apa ya istilahnya ya. Jadi emang sudah bagian gitu ya. Mungkin itu karena dari proses juga sangat berarti. Kenapa berarti? Karena saya hidup dan dihidupi oleh peternakan Dihidupi sendiri. oleh Jadi peternakan. bisa dibilang ya udah jatuh cinta lah ya, Jatuh cinta. sama dunia peternakan gitu. Nggak tahu nggak ada lagi gitu. Jadi ya itulah intinya. Kalau bagi orang awam yang saya rasain, saya juga dulu awam kan. Iya. Ketika kita masuk kuliah, masuk tahunya ke Papet, keterima gitu. Saya dulu awam sama, maksudnya apa sih peternakan gitu kan. Yang jelas dulu kesan pertama saya tidak semangat kuliah. Nggak semangat sama peternakan Ya, awalnya gitu? Ya, betul, nggak semangat. Cuman ya beriring waktu, ketika masuklah ilmu-ilmu peternakan dasar, saya mulai mencoba masuk ke dunia peternakan itu sendiri. Dan kebetulan di kampus ada acara Ghost to Farm ya, mungkin Ghost to Farm. kayak gini ya, Iya, kayak tapi gini dulu ya. offline ya gitu ya Kang ya. Betul, dulu belum ada pandemi kayak sekarang ya. Iya. Kita kunjungan ke kandang agro CABS dulu. Agro juga Yang Pak Yudi, yang Kang Yudi Guntara itu di mana Kang itu? di Malangbong, Garut. Oh Garut ya. Itu feedlot, jadi perusahaan pengembukan sapi potong khusus. Nah, itu saya baru pertama kali lihat sapi gemuk gede gitu kan. Wah, itu udah ngasih kesan. Ternyata ada nih yang selama saya lihat di gambar selama ini kan. Wah, ini aslinya ada gitu. Jadi tertarik. Apalagi dulu kebetulan bisa dibilang saya pendiri CBC kandang, punya kandang tuh. Saya bagian ikut momen dulu. Salah satu UKM kandang nah, di itu Papet. Kan dulu CBC itu dari dulu emang UKM gitu. Cuman dulu nggak punya sapi, nggak punya kandang. Oh, dulu belum ada gitu belum ya? ada. Iya. Kebetulan 2008 kalau nggak salah 2008 nah ada itu kerjasama modelnya sama CABS tadi sama Pak Yudi gitu. Jadi setelah kerjasama barulah masuk sapi gitu ya. masuk sapi kita kan posisinya sambil belajar, sambil sekolah gitu, kuliah ya. Jadi kita punya sapi melihara nih gitu. Di sela-sela waktu kuliah kita pulang ke kandang melihara sapi gitu. Nah, itu sejarahnya angkatan saya ya 2006 ya, yang khususnya anak-anak CBC gitu dulu. Nah, dari sana mulai ada fokus juga ke ya. Jadi keluar timbul rasa penasaran, terus keingintahuan sudah jelas ya gitu. Nah, puncaknya saya ada hati sama dunia peternakan itu ketika sapi yang saya pelihara ini udah kelihatan dari kurus kan sampai gemuk. Wah, jadi kayak ngerasa berhasil gitu kan. Iya benar. Wah, ini sapi saya bisa nih melihara sapi dari kurus sampai gemuk gitu kan. Dulu 3 bulan kalau nggak salah melihara. Nah, jadi ya itulah sejarahnya ya, sejarah singkat sama BBS juga terbentuknya ya. Emang kita dari dulu cita-citanya sama Kang Beben ya suatu saat kita ketemu lagi ya kita pengen sama-sama berjalan di bidang peternakan khususnya dunia sapi potong. Iya gitu.
Karena pada dasarnya kalau misalnya kita masih awam nih teman-teman Ardens kayak masih kurang ingin tahu nggak sih, Ya, kalau kan betul, belum betul. ketemu sapinya, belum Betul. ketemu apa aja sih cara merawatnya gitu Betul, kan, betul. cara uniknya itu. Jadi kita memang harus terus mengenal gitu apa aja yang ada di Puppet gitu ya. Nah selanjutnya nih Kang, apa sih keunggulan yang ada di BBS ini gitu? BBS ya, Ya. keunggulannya mungkin kita sekarang bisa dibilang jadi supplier sapi potong ke RPH ya. Gitu. Supplier. Jadi dulu kita mainnya bukan potongan, jadi istilahnya nggak sampai motong nih, cuman jualan sapi doang, sapi hidup. Nah sekarang alhamdulillah kita udah bisa sambil potong gitu, jadi kita gemukin sendiri, potong sendiri gitu. Sampai RPH, sampai pasar beceknya kita udah terjun. Nah salah satunya itu, kedua mungkin jualan kurban. Ya. Jualan kurban kita itu tiap tahunnya alhamdulillah lah habis 500 sampai 600 ekor lah. Ekor. Gitu. Per tahun ya. Per tahun, Ya, ya. kurang lebih gitu. Gitu paling. Tapi untuk kurban yang tahun kemarin, bukan tahun kemarin, kurban yang kemarin itu ada penyusutan nggak sih? Nah, Soalnya jelas. karena ada pandemi seperti Betul. ini, Kang. Jadi memang perlu digarisbawahi ya, khususnya karena saya yang market ya gitu, saya yang jual, posisinya jelas ada perbedaan sangat signifikan karena pandemi. Selain kendala apa, mungkin tempat ya sama proses penyembelihan, jadi yang beli pun mereka nggak berani gitu ngambil resiko karena kondisi pandemi ini. Iya. Ada sekitar 50% lah ya nyusutnya. 50% penyusutan Dari tahun yang dari normal misal dari normal, 500 ya tahun kemarin, sekarang Ya. paling bisa 200 sampai 250 lah gitu. Oh, sangat terdampak gitu ya, Betul, Kang ya, ke betul. peternakan. Jelas. Ya, betul. Oke, ngomong-ngomong nih Kang, yang ada di sini nih ada sapi apa aja sih jenis-jenisnya gitu? Kebetulan bisa dilihat yang di belakang tadi dulu ya. Ini jenisnya sapi perah, jenis Friesian Holstein. Kebetulan darah ya, jadi dia betina untuk siap perah tapi belum cukup umur untuk diperah gitu. Yang belakangnya itu jenis Brahman Cross, yaitu sapi potong untuk gemukan untuk potongan harian, supply ke rumah potong hewan gitu. Nah kebetulan si BBS sendiri, kenapa nih Kang ada sapi perah gitu Ya, ya? ada sapi perah. Pertanyaannya memang kita bergerak itu nggak hanya sapi potong sebetulnya. Jadi fokusnya nggak hanya ke sana gitu. Di sapi perah pun kita ada produksi juga susu. Suplainya kita masyarakat sekitar sini alhamdulillah kita sudah bisa memenuhi sehari 300 liter lah kurang 300 lebih. liter. Itu langsung ke masyarakat ya. Sekitar sini Jadi ya, Pak, ya? beli gitu mereka gitu. Alhamdulillah kita bisa ikut partisipasi ya, maksudnya ikut ngeiniin susu gitu kasarnya. Nah untuk jenis sendiri kita cuman ada 2, paling 3 sama lokal. Sama lokal ya? Sapi lokal, istilahnya sapi lokal itu jenisnya udah silangan juga ya. Ada Madura misalkan, ada sapi Bali, ada PO istilahnya peranakan nongol. Cuman kita apa namanya, lokal itu ketika momentum Idul Adha aja gitu. Jadi saat Idul Adha mendekati baru banyak lokalnya Betul. gitu ya? Kalau Nah, hari-hari biasa kita pakainya Brahman Cross. Brahman Cross. Kapasitas di sini kurang lebih 500 ekor. 500 ekor? Tapi untuk saat ini stoknya ada 350 ekor lah 350 untuk ekor. BX sendiri ya, untuk Wah. Brahman Cross sendiri. Banyak juga Kang ya? Tuh lumayan. Terus nih Kang mau nanya juga nih, kalau misalnya sapi yang ada di sini tuh dikasih pakan apa aja sih gitu? Nah kalau pakan mungkin lebih jelasnya nanti ya ketika sudah masuk ke materi perkuliahan, nanti pasti kalian diajarin gitu ya sama dosen di kampus. Kalau di ternak sapi sendiri ada istilahnya konsentrat sama hijauan. Nah, pemberiannya itu nanti ada rumusnya gitu loh. Kalau ada sapi rumusnya? potong itu biasanya 80% konsentrat. Hijauannya itu berupa rumput, jerami atau yang lain ya. Yang masuk hijauan, jagung bisa, daun jagung. Itu 20%-nya. Tapi kalau sapi perah kebalikannya. Berarti 20%-nya konsentrat, hijauannya yang banyak 80%. iya. Itu sih itu
metode dasar ya, metode dasar pemeliharaan gitu. Oh iya, jadi beda ya antara Betul, sapi potong jelas. dengan sapi perah, Kang ya. Betul, karena peruntukannya tadi gitu. Jadi karena sapi potong bobot konsentratnya dibanyak itu karena ngejar daging porsi pembentukan Oh, iya. tubuh gitu ya. Iya. Kalau ini kan yang sapi perah sendiri untuk diperah Diperah. gitu. Jadi harus banyak hijauan Oh, iya, karena betul. sumber susu itu dari hijauan ya. Oh iya, betul, baik. Nah, dari pakan udah nih Kang. Mm-mm. Terus selanjutnya dari limbah nih Kang. Limbahnya dikemanakan itu lalu diolah menjadi apa gitu Kang? Ya, jadi kalau limbah sendiri kita nggak bersihinnya nggak tiap hari nih. Si bersihin kandang tuh nggak tiap hari. Misal kalau ada sapi yang sudah panen, otomatis kosong ya si kandangnya setelah sapinya panen. Nah itu baru kita bersihkan. Itu biasanya dialirkan, ada bunker ya di belakang. Oh, ada bunker. Ada satu bunker cukup lumayan besar. Nanti dipisah antara cairnya, yang cair sama yang padatannya. Yang padatannya kita jemur, Dijemur. jadi pupuk juga nanti Oh, ya. jadi pupuk. Nah yang cairannya kita siram ke kebun rumput, gitu. Oh, Stok iya. kebun rumput kita gitu. Itu untuk pengelolaan pemanfaatan limbah. Adapun masyarakat sini yang minta untuk kebun mereka ya kita juga welcome gitu dan tidak dipungut biaya ya gitu. Karena ya saling lah Iya, istilahnya saling gitu. yang bantu gitu juga sama yang lain gitu ya Kang ya. Gitu. Oke, untuk selanjutnya nih Kang, ada sistem biosecurity yang diterapkan nggak gitu? Oh di itu sini? harus. Harus ya Kang. Setiap peternakan mungkin setiap kandang ya istilahnya kita harus pakai biosecurity. Contoh misalkan yang paling gampangnya sekarang nih lagi musim pandemi kita pakai disinfektan Oh, iya. tangan. Nah sama di ternak pun sama. Bahkan jauh sebelum pandemi sistem di kandang harus dipakai biosecurity. Kenapa? Ya untuk keberlangsungan pemeliharaan supaya sapinya tidak mudah sakit dan tidak ada penyakit yang menular ke manusia ataupun ke hewannya sendiri Ya, gitu. Jadi contoh paling kecilnya misalkan ketika sapi panen, pasca panen itu harus ada pembersihan kandang. Contohnya tadi si limbahnya dibuang, Limbahnya dibuang. kan udah kosong udah bersih, tinggal dikapur, pengapuran lagi sama disinfektan itu untuk sterilisasi istilahnya. Oh iya betul. Itu wajib ya, wajib. Ya meskipun kandangnya kecil misalkan tetap harus ada SOP itu gitu. Jadi ya seperti itulah kurang lebih. Kan biosecurity udah dilaksanakan nih, tapi kadang ada juga nggak sih sapi yang sakit gitu? Itu pasti ada sih. Nah itu cara mengobatinya digimanain aja nih Kang? Biasanya setiap kandang itu kita punya istilahnya IKHS, instalasi karantina hewan ya yang sakit gitu ya. Jadi khusus yang sakit kita biasanya pisahin. Nanti kan ketahuan nih kalau udah individunya berpisah dari koloninya. Nah balik lagi nih sifat sapi itu koloni sebetulnya. Alaminya koloni jadi mereka itu bergerombol gitu. Ketika di satu kandang kan nggak akan kelihatan ya bergerombol. Wah ini sakitnya apa gitu susah. Makanya harus dipisah. Jadi wajib ada kandang untuk khusus yang sakit. Oh, Nanti jadi kita kosong lihat, gitu ya kandangnya? betul. Nanti kita lihat sakitnya apa, misalkan apa itu dalam, apa itu di luar, misalkan luka luar gitu. Nah baru kita manajemen kesehatan ada tindakan lebih lanjut, entah itu misalkan disuntik, injek vitamin atau apa gitu. Nanti ya lebihnya ke penyakitnya, gitu, penanganannya gitu. Oh iya baik. Ya untuk selanjutnya nih Kang, kan ini di sini ya peternakan BBS nih Kang ya, pasti ada mengenai manajemen bisnis. Ya. Nah, betul. menurut dari sudut pandang Akang sebagai marketing di sini, seperti apa sih manajemen bisnis itu? Jadi manajemen bisnis, manajemen itu kan artinya pengelolaan ya, pengelolaan. Jadi semua jalur usaha itu khususnya kita misalkan karena bergeraknya di bidang sapi potong misalkan alurnya seperti apa nih, entah itu keuangan, marketnya ke pasar, alias kita menjual sistemnya seperti apa gitu kan. Saat ini kan ada beberapa metode ya, maksudnya pembayaran dan yang kenapa kita ada kelola gitu ya, pengelola, tata cara kelola karena yang kita keluarin bukan 1-2 ekor gitu. Nah, betul. Ada ya contoh misalkan sekali panen kita 30 ekor. 30 misalkan. ekor. Itu kalau dikalikan rupiah kan nggak di manage ya Betul. gitu, nggak mungkin nggak dikelola, jadi harus dikelola
Dan si pembelinya sendiri nanti sistemnya mau seperti apa nih gitu. Apa cash and carry istilahnya, langsung timbang bayar, apa setengah dulu apa gimana gitu, itu sesuai perjanjian ya, selama persetujuan masing-masing antara pembeli dan penjual gitu. Jadi buat saya manajemen bisnis itu khususnya ya di satu perusahaan itu wajib ada dan dipelajari benar-benar. Termasuk saya di BBS sendiri sebetulnya tidak secara belajar secara fokus tentang manajemen bisnis, cuman kita otodidak ya? ya. Ketika ternaknya ada, penjualannya ada, nah itu secara mengalir kita nge-manage sendiri gitu. Nanti masing-masing karakter orangnya keluar kan Iya, gitu. betul. Antara misal nih Kang Beben seperti apa, saya seperti apa karakternya. Nah nanti kita misalkan ada sesi rapat gitu kan, kita diskusi, nah baru pengarahan nantinya seperti apa, tindakannya nanti realitanya ada. Entah itu saya terjun langsung ke lapangan gitu, ataupun Kang Beben sendiri gitu. Dan sampai saat ini kebetulan memang seperti itu gitu. Oke, baik. Jadi untuk tadi itu sapi potong ya Kang ya? Ya. Dan di sini ada sapi perah nih. Bagaimana sih kayak produknya apa gitu dari sapi perah? Sapi perah ya sama Ya. aja sih sebetulnya ya. Cuman yang ngejelas bedain itu kan, kalau sapi potong kita ambil dagingnya. Kalau sapi perah kan susu berarti ya produk utamanya. Nah, sama-sama ada manajemen yang jelas pasti, cuman bedanya di kuantiti aja gitu. Kalau si susu sendiri kan liter satuannya, kalau daging kan kilo gitu. Ini kayak ini nih contoh nih. Ini nih. Nah, ini produk kita nih. Wah, dari BBS. Sok diminum sama Milk si Way. Paradi. Dicoba ya Kang ya? Iya, boleh. Itu rasa coklat kalau nggak salah ya. Ini saya juga minum ya. Milk Way. Jadi, nah ini salah satu produk mungkin kreativitas dari teman-teman di BBS sendiri ya. Ada yang ngelola susu gitu, manajemen sapi perah. Ada beda sendiri, beda orangnya. Cuman mereka katanya kemarin selama pandemi nih ceritanya gitu. Kan orang masyarakat jarang ada yang beli ke kandang, biasanya dateng. Semenjak ada PPKM kayak sekarang, ada kendala penjualan. Ya, betul. Kalau susu kan nggak kuat lama ya, itu harus di manage penyimpanan dan lain-lainnya supaya tidak busuk. Nah akhirnya teman-teman dari BBS punya Inovasi. inovasi. Mereka pertama jual online. Nah ini produknya. Jadi susu murni diolah jadi susu rasa gitu. Oh iya, Salah baik. satunya. Enak nggak? Oh enak banget Enak. nih. Coba lagi boleh ya? Boleh dong. Nih, oke nih Kang. Dari tadi kita udah bahas mengenai sapinya nih, bagaimana perkandangannya, limbahnya, sampai produknya. Nah, dari Akang sendiri, apa sih tips-tips buat kita, buat teman-teman Ardennes juga, untuk bisa menjadi peternak yang sukses gitu? Aduh, gimana ya? Amin lah kalau dibilang sukses, amin ya, Ya. mudah-mudahan. Jadi gini, untuk teman-teman khususnya adik-adik Ardennes. Ardennes, Ya. Ardennes itu angkatan 2021 berarti ya. Jangan patah semangat gitu ya, dan jangan istilahnya gini loh, wah kita masuk kampus peternakan nih gitu ya, apa gitu, sama yang saya alamin sama persis gitu. Ada pertanyaan seperti itu, tapi jangan jadi kendala untuk belajar, karena apa yang kalian pelajari, yang kalian dalami khususnya sampai kalian nanti lulus itu pasti berasa kan? Kerasa ya. Berasa kan? Nah, berasa. Kalau berasa dijalanin, otomatis dengan sendirinya gitu keluar feel-nya, wah saya mau usaha atau mau kerja gitu kan. Nanti kerasanya setelah lulus. Dan perjalanan yang kalian rasain belajar di kampus itu saya yakin nggak nyambung sebetulnya, nggak nyambung sama bidangnya gitu, karena pasti punya tujuan masing-masing kan. Kayak Radi pasti punya tujuan nih, nanti Iya, saya setelah betul. lulus kemana gitu. Iya. Itu jangan jadi kecil hati juga. Misalkan, wah anak peternakan kita nggak diterima di
bank misalkan atau di mana, itu sangat potensi sekali gitu bagi kita ya yang nanti suatu saat sarjana peternakan gitu. Nah, kiat suksesnya sebetulnya sama-sama fokus aja sebetulnya. Fokus ya. Kalau prinsip saya, usaha itu nggak bisa sendiri. Dalam arti kita pasti membutuhkan teamwork ya. Nah, kalaupun adik-adik suatu saat mau usaha, maksudnya tidak akan bekerja ya, tidak bekerja di orang lain, mau merintis usaha, itu dalami, rasakan, dan kalaupun ada kegagalan, jangan jadi murung dan ya yang jelas pasti masalah finansial kita berkurang, tapi jangan patah semangat, coba aja terus. Karena saya sendiri sama Kang Beben bisa dibilang terjun payungnya udah berapa kali gitu ya, udah berapa kali. Jatuh bangun gitu ya. Betul itu istilahnya. Jadi dari zaman kuliah saya udah nyobain juga sama Kang Beben. Rugi ya, ada istilah rugi ya, kalau usaha pasti ada istilah rugi. Nah itu udah harus siap sama risikonya yang jelas. Nah ya kiat suksesnya itu Bismillah aja lah. Bismillah ya, sama Bismillah. apa ya, kalau kalian yakin dalami aja terus. Ya. Jangan jadi gini, kalau bahasa Sunda mah, karena saya orang Sunda ya, Iya. sorry ya nih. Ada istilah hejotihang. Hejo tihang, apa itu artinya? Hejotihang itu artinya nggak betahan. Nggak bertahan. Oh iya. Misal Iya. nih, Radi suatu saat kerja di bank, saya baru 3 bulan, udah saya pengen pindah, pengen jualan gitu. Nah jangan seperti itu kalau bisa gitu. Jadi kalian harus sudah memilih dulu nih, tujuan kalian mau seperti apa gitu. Nantinya kalian bisa fokus menjalani gitu. Ya Iya. mudah-mudahan dengan dibarengin doa sama ridho orang tua ya yang jelas. Ya, betul. Insya Allah gitu. Insya Allah. Mungkin Nah. itu ya kalau kiat Kiat dari untuk- saya. Ya, baik. Nih untuk terakhir nih Kang, terakhir dari perbincangan kita, pesan apa sih yang mau disampaikan atau motivasi kepada rekan-rekan Ardens 2021 nih Kang? Ya mungkin yang pertama-tama ya saya ucapin selamat datang di Civitas Akademika Fakultas Peternakan. Selamat bergabung jadi keluarga mahasiswa peternakan. Mudah-mudahan dengan masuknya adik-adik ke Fakultas Peternakan menambah daya dobrak untuk suatu saat ya jadi peternak milenial. Iya. Karena menurut saya dunia peternakan saat ini memang sangat sangat tidak dipandang itu, kita tidak secara rasanya gini loh, maksudnya hasil dari peternakan sendiri terasa tapi tidak dipandang. Iya. Kebayang nggak? Iya, Terasa kan? Kerasa. Kita butuh tiap hari gitu kan. Nah, itu tiap hari, tapi peternakannya atau pertaniannya nggak Iya. dipandang gitu kan Iya, sama betul. masyarakat atau sama orang-orang. Nah, jadi saya harapin mudah-mudahan adanya adik-adik sekarang gabung di Fakultas Peternakan, mudah-mudahan menambah daya dobrak nih ya di Indonesia khususnya. Amin. Dan lebih banyak yang mencintai ke dunia peternakan. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah aja untuk adik-adik Ardenis ya, Ardens. Nah, ya pokoknya tetap semangat ya, jangan menyerah meskipun kondisinya kita seperti ini sekarang, maksudnya bisa dibilang tidak tatap muka secara langsung ya gitu. Jadi jangan jadi patah semangat, harus lebih giat memperdalam ilmu peternakan. Ya mudah-mudahan kondisinya cepat normal, pandemi kembali. ini cepat berakhir sehingga mungkin teman-teman adik-adik sekalian bisa Berkunjung langsung. berkunjung secara Iya. langsung, jadi kita bisa sharing langsung ya gitu. Iya, Lebih betul. enak gitu maksudnya. Biar ada pertanyaan pun kan kita bisa jawab, mereka nggak ini juga gitu kan. Nah, mungkin dari saya terakhir itu. Oke, ya. Oke, selanjutnya nanti terima kasih atas perbincangan kita sebelumnya nih. Wah, luar Ya. biasa sekali nih Kang Haji. Banyak ilmu-ilmu yang dapat kita
Iya, mudah-mudahan. terapkan gitu ya di diri kita. Terus kita juga baru tahu mengenai perkandangan segala rupa gitu ya Kang ya. Nah, untuk terakhir nih Kang, saya pingin Akang ikut jargon buat Ardens 2021. Siap, boleh, Jadi boleh. ketika saya bilang Ardens 2021, Akang jawabnya papet. Siap, Nah, kita siap. berdua bareng ya Kang ya. Oke. Siap. Dari 1, 2, 3. Ardens 2021. Papet. Segitu aja perbincangan kita di CV Band Buana Sejahtera. Dan jangan lupa kepada teman-teman Ardens untuk memfollow official account kita di Instagram Polbin Papet Unpad, di line @ftd5754u, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di YouTube channel Polbin Papet Unpad. See you Ardens.